Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya sorry banget lor kalau misalnya sudah nungguin uploadan dari tadi. Emang agak sesuatu hari ini nih. Karena di bagian kali ini tuh ada banyak banget cerita yang baru tentunya. Pemahaman baru yang cukup bikin pusing kalau misalnya dibaca gitu aja gitu. Jadi beberapa kali harus pindah-pindah slide, kemudian lihat-lihat lagi untuk menemukan garis besarnya. Nah, kurang lebih kayak gini ceritanya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang pas, boleh banget untuk direvisi. Gambaran umum di part sebelumnya, Tai Bayun Seng akhirnya diundang oleh Hei Luolan. Undangan ini tujuannya untuk membicarakan tentang usulan dari para pemimpin klan yang berskala kecil hingga menengah. Mereka semua meminta supaya mereka diberi kelonggaran untuk tidak ikut dalam penyerangan gedung 88 Yang. Karena kalau mereka terus-terusan ikut, mereka bisa saja mati, lalu kemudian klan mereka akan benar-benar musnah karena kehilangan para lelaki dan juga penerus dari klan mereka. Usulan ini disampaikan pada Tai Bayun Seng dan Tai Bayun Seng itu menjadi juru bicara mereka. Pada bagian ini sesungguhnya Tai Bayun Seng sangat senang karena di situ dia menemukan sebuah jalan untuk memenuhi apa yang diminta oleh para pemimpin klan tadi. Namun, rupa-rupanya setelah Tai Bayun Seng merasa tenang dan nyaman, seolah itu menjadi sebuah penebusan dosanya dia karena tidak bisa menyelamatkan Gao Yang dan Zuzai. Rupa-rupanya He Luolan menunjukkan taringnya, di mana di situ He Luolan kemudian memberikan perintah pada pasukan Panji Hitam untuk mengeksekusi seluruh klan kecil hingga menengah yang meminta Tai Bayun Seng untuk melakukan diskusi ini. Kejam, dan itulah yang membuat Tai Bayun Seng menjadi sangat kecewa. Obat dari semua kesalahan sebelumnya yang sungguh-sungguh ia syukuri, rupa-rupanya itu justru menjadi racun yang semakin membuat dia itu jatuh ke dalam lubang penyesalan. Setelah itu, Tai Bayun Seng pun pergi ke tempat di mana para klan kecil hingga menengah itu berada. Dan di situ dia bisa melihat sendiri bahwa semua orang sudah dibantai habis dan tempat itu sungguh mengerikan karena darah ada di mana-mana. Bahkan anak kecil pun tergeletak tak bernyawa. Benar-benar tidak manusiawi. Melihat semua ini, Tai Bayun Seng hampir gila. Dia kini terus tertawa karena pikirannya sungguh-sungguh kacau. Semua perasaan di dalam dirinya pun campur aduk. Lalu, melihat yang terjadi pada Tai Bayun Seng, Fang Yuan yang dari tadi mengamati dari jauh itu, kemudian menggunakan sebuah gu untuk mentransmisikan suaranya kepada Tai Bayun Seng secara langsung. Dan di situ, Fang Yuan kemudian mengatakan beberapa hal. Kini, Tai Bayun Seng benar-benar seperti orang gila. Dia berteriak dan tertawa, lalu kemudian menangis di saat yang hampir bersamaan. Tai Bayun Seng itu orang yang baik. Dia hanya ingin membantu orang. Tapi rupa-rupanya ketika dia membantu orang, dia sendiri juga butuh dibantu. Dia memerlukan umur untuk memperpanjang hidupnya. Karena Tai Bayun Seng itu takut akan kematian. Oleh karena itu, kemudian dia justru pada akhirnya membunuh dan mengorbankan orang lain. Ini sungguh dua hal yang bertentangan. Dan itu membuat hati Tai Bayun Seng semakin terasa sakit. Menyadari semua ini, Fang Yuan kemudian memberikan sebuah dorongan. Fang Yuan mengatakan beberapa hal
dan membuat Tai Bayun-seng tidak lagi bisa menahan luka di hatinya. Dorongan yang diberikan oleh Fang Yuan ini sesungguhnya tidak bisa memastikan Tai Bayun-seng akan berjalan sesuai dengan keinginan Fang Yuan. Tapi, dorongan yang diberikan ini juga akan menjadi penentu apakah Tai Bayun-seng akan bisa dimanfaatkan atau tidak. Saat ini yang bisa Fang Yuan lakukan adalah mengamati Tai Bayun-seng dari jauh. Lalu dari sana Fang Yuan bergumam, "Kau menyangkal dirimu sendiri. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan pergi lagi ke Aula Darah untuk menyelamatkan Gao Yang dan Zuzai? Tapi dengan kekuatanmu saat ini kau tidak akan bisa melakukannya. Lalu apakah kau akan mencari bantuan? Tapi siapa yang bisa membantumu? Bahkan baru saja kau berselisih dengan Hei Luolan. Bahkan meski pada akhirnya kau mendapatkan Gu Umur pun, apa kau sungguh bisa menggunakan itu dengan tenang? Bagaimanapun untuk mendapatkan Gu itu, kau sudah mengorbankan dua rekanmu yang paling berharga. Dengan kondisimu sekarang, lantas pilihan apa yang akan kau ambil? Apakah kau akan terus-terusan menyalahkan dirimu sendiri dan terlarut dalam kesedihan? Sekarang kau ada di posisi di mana hati nuranimu benar-benar diuji. Aku harap pilihanmu tidak akan mengecewakanku." Sementara itu, Tai Bayun-seng terus tertawa dan terlihat semakin menggila. Bahkan dia sampai merobek pakaiannya sendiri, dan air matanya tidak berhenti mengalir dari kedua bola matanya. Waktu terus berjalan, lalu tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Angin mulai berhembus dari segala arah. Lalu, di sekitar Tai Bayun-seng, angin itu menjadi semakin kencang. Tai Bayun-seng seolah-olah menjadi pusat pusaran dari angin itu. Dan sesaat kemudian, terjadi semacam perubahan yang kuat, bahkan sampai membuat langit dan tanah bergetar. Melihat ini, Fang Yuan pun menyeringai. "Pada akhirnya kau tidak mengecewakanku." Sekarang Fang Yuan tahu bahwa Tai Bayun-seng sudah mengambil keputusan. Dia akan melangkahkan kakinya menuju ke ranah immortal. Memang benar, untuk bisa melangkah ke ranah immortal, ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh seorang Master Gu Fana. Dan tahapan itu juga memiliki ujian yang resikonya adalah kematian. Karena memang sangat sulit dan penuh dengan resiko, maka biasanya Master Gu Fana itu memutuskan untuk bertahan di peringkat 5 tahap puncak dan tidak menantang ranah immortal. Karena tanpa persiapan yang matang, maka Master Gu itu bisa saja merenggut nyawanya sendiri. Namun untuk saat ini, kasus Tai Bayun-seng sedikit berbeda. Dia selama ini memang sudah menahan dirinya untuk bertahan di peringkat 5 tahap puncak. Tapi saat ini usianya tidak akan lama lagi. Karena itu sebenarnya Tai Bayun-seng mencari Gu Umur. Sayang sekali, selama ia ada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran, dia belum bisa mendapatkan Gu Umur satupun. Karena itu, saat ini satu-satunya jalan yang bisa ia lakukan untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan melangkah ke ranah immortal. Meskipun ketika dia melangkah ke ranah immortal, dia masih akan tetap dihantui oleh bayangan kematian, namun setidaknya dia masih memiliki waktu tambahan untuk menemukan Gu Umur. Mungkin Tai Bayun-seng berpikir bahwa lebih baik dia menantang ranah immortal daripada tidak sama sekali. Dan tentu saja dia mendapatkan dorongan
dari semua rasa kecewa, rasa sedih yang ia alami belakangan ini. Sehingga mungkin juga Tai Bayun-seng tidak bisa berpikir dengan jernih. Kini, setelah Tai Bayun-seng memutuskan untuk melangkahkan kakinya ke ranah immortal, segera seluruh tanah terberkati itu tampak berubah. Perlahan-lahan awan hitam tebal mulai terbentuk. Dan kini ada banyak orang yang mengamati perubahan ini. Mereka semua pun menjadi panik dan mulai terdengar teriakan dari berbagai sudut. Hanya mereka yang berasal dari klan besar dan pernah melihat hal-hal semacam ini yang bisa sedikit tenang. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menyadari semua itu, Helwolan yang posisinya agak jauh dari sana, yang ada di Istana Suci, kemudian meminta Heisu untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Dan setelah beberapa saat Heisu pergi, dia akhirnya kembali dan membawa laporan. Dia mengatakan kalau saat ini semua itu disebabkan oleh Tai Bayun-seng. Helwolan sangat terkejut. Dia terkejutnya bukan karena ada orang yang mencoba menantang ke ranah immortal, tetapi dia terkejutnya karena yang menantang itu adalah Tai Bayun-seng. Kondisi ini membuat Helwolan sedikit bingung. Untuk saat ini, dia masih bisa mengendalikan Tai Bayun-seng. Tetapi, jika Tai Bayun-seng kemudian melangkah ke ranah immortal, lantas apa yang harus ia lakukan? Bahkan meskipun Tai Bayun-seng itu adalah spesialis penyembuhan, namun ketika dia melangkah ke ranah immortal, kekuatannya pun meningkat drastis. Dan itu tentu saja akan merepotkan dia kalau Helwolan masih ada di tingkat fana. Sementara itu, Tai Bayun-seng saat ini masih terus tertawa. Dan aura kehangatan serta kebijakan pun terlihat dari wajahnya. Dalam sekejap, berita tentang Tai Bayun-seng yang mencoba menantang ranah immortal langsung menyebar ke seluruh wilayah tanah terberkati Istana Kekaisaran. Setelah beberapa saat, Ye Liusang akhirnya tiba di tempat itu. Dia mengamati Tai Bayun-seng dan berkata, semua getaran ini disebabkan oleh Ki Bumi. Menurut catatan, para Master Gu harus memecahkan apertur mereka sendiri untuk bisa menjadi seorang Master Gu immortal yang sejati. Setelah berhasil memecahkan apertur mereka, barulah mereka bisa menarik Ki Surga dan Ki Bumi. Di sana ada Gu Guolong, pemimpin klan dari klan Gu. Gu Guolong berkata, memecahkan apertur itu terdengar sangat mudah, tapi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak ada jalan untuk putar kembali. Saat ini yang bisa dilakukan oleh Tai Bayun-seng hanya terus berjuang sampai akhir. Helwolan pun sudah ada di sana. Dia kini tampak berdiam dan mengamati situasi. Di dalam hatinya, dia berkata, sepertinya aku sudah benar-benar memprovokasi Tai Bayun-seng hingga menghancurkan kondisi mentalnya. Bahkan mungkin saja, alasan kenapa Tai Bayun-seng memilih untuk mengambil resiko ini, semuanya juga karena tindakanku. Tapi ya sudahlah, semuanya pun sudah terjadi. Lagi pula kondisi ini juga tidak terlalu buruk. Apalagi ini juga akan menjadi kesempatan bagiku. Aku bisa belajar tentang bagaimana cara untuk melangkah ke ranah immortal. Dengan ini, aku bisa mengamatinya secara langsung. Di kejauhan, Fang Yuan sendiri kini tampak mengamati Tai Bayun-seng sambil duduk di punggung Raja Serigala Biru. Apa yang terjadi pada Tai Bayun-seng ini mengingatkannya ketika dia mencoba menerobos ke ranah immortal. Terlebih ketika itu Fang Yuan memiliki jalur darah, dan itu sungguh meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya.
Faktanya, memang setiap jalur itu memiliki tantangan yang berbeda. Dan jalur darah adalah salah satu jalur yang memiliki tantangan yang paling mengerikan untuk bisa melangkah ke ranah immortal. Lalu, sekarang Fang Yuan dapat mengamati bahwa yang mencoba untuk melangkah ke ranah immortal ini adalah Tai Baiyun Seng yang ada di jalur waktu. Apakah semua itu akan sangat sulit seperti yang dialami oleh Fang Yuan? Dia menjadi penasaran. Lalu, Fang Yuan kemudian menggunakan Gu inspeksi keberuntungannya untuk melihat keberuntungan milik Tai Baiyun Seng. Rupa-rupanya, keberuntungan Tai Baiyun Seng saat ini jauh lebih tebal dibandingkan saat pertama kali dia menginspeksi keberuntungan dari Tai Baiyun Seng. Melihat ini, Fang Yuan berkomentar, keberuntungannya sungguh luar biasa. Di kehidupanku sebelumnya, Tai Baiyun Seng pun berhasil melangkah ke ranah immortal. Jadi seharusnya di kehidupan ini, semua itu bukanlah masalah besar baginya. Tai Baiyun Seng pasti berhasil melewati ujian ini dan menjadi seorang Master Gu immortal. Saat ini, Tai Baiyun Seng sendiri sudah berhasil memecahkan apertur miliknya. Artinya, dia sudah melewati tahap 1. Dan kemudian Tai Baiyun Seng melangkah ke tahap 2, yaitu menarik ki surga dan bumi yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, awan gelap di langit terlihat semakin besar dan membentuk sebuah pusaran raksasa. Selain itu, debu kecoklatan dari tanah juga mulai membentuk sebuah pusaran, sudah seperti badai. Kedua pusaran itu kini sangat besar, hingga radiusnya beberapa mil. Lalu, Tai Baiyun Seng sendiri saat ini masih terus tertawa di tengah pusaran itu. "Datanglah," kata Tai Baiyun Seng. Sesungguhnya Tai Baiyun Seng sedikit ketakutan dan tubuhnya bergetar. Namun di sisi lain, karena kepalanya sedang konslet, dia terus tertawa. Dia sangat-sangat gembira. Dia berpikir bahwa setidaknya dengan semua ini, dia bisa terlepas dari penderitaan duniawi serta mimpi buruk yang terus menghantuinya belakangan ini. Situasi menjadi semakin menegangkan saat kedua pusaran itu makin besar dan melahirkan guntur dari gesekan udara dan juga debu. Namun semua itu tidak berlangsung lama, karena pusaran gelap di langit itu kemudian memancarkan aura yang jernih dan cerah. Sedangkan debu yang ada di tanah pun memancarkan aura keemasan. Beberapa orang seperti He Luolan dan yang lain tahu bahwa inilah esensi dari ki surga dan ki bumi. Sementara itu, di tengah-tengah tubuh Tai Baiyun Seng memancarkan ki manusia yang berwarna putih. Lalu, perlahan ketiga ki itu mulai berkumpul dan menyatu. He Luolan mengamati semua ini dan berkata lagi, sekarang adalah proses penyerapan ki. Memang saat seorang Master Gu mencoba melangkah ke ranah immortal, tahap pertama itu tidak selalu berlangsung lama. Tetapi pada tahap kedua ini, semuanya akan bergantung pada kualitas dari Master Gu itu sendiri. Apakah dia bisa menyerap banyak ki surga dan bumi atau tidak? Karena banyak atau sedikitnya ki surga dan ki bumi yang diserap itu juga akan menjadi tolak ukur tentang tingkat atau kualitas dari apertur seorang Master Gu immortal. Pada tahap kedua ini, semuanya akan menjadi lebih sulit. Akan tetapi, sejauh ini Tai Baiyun Seng tidak mengecewakan Fang Yuan. Tai Baiyun Seng berhasil bertahan serta berhasil menstabilkan situasinya. Dia sungguh mengendalikan ketiga ki itu dengan baik dan perlahan-lahan terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun, sesaat kemudian, terjadi perubahan di sisi yang lain. Kini, aurora di atas istana suci tampak berguncang.
Bahkan gedung 88 yang bergetar dengan sangat kuat, dan getarannya itu terasa di seluruh wilayah Istana Suci. Semua orang sangat terkejut, dan mereka kini melihat ke arah gedung 88 yang. Sementara itu Fang Yuan sendiri menyadari apa yang sedang terjadi. Dia bergumam, akhirnya terjadi juga. Ini di dalam gedung 88 yang, roh tanah menjadi sangat marah. Pada dasarnya, tanah terberkati istana kekaisaran itu diatur sedemikian rupa dan melarang Master Gu Immortal untuk masuk ke dalamnya. Tapi kali ini, Tai Baiyun Seng sendiri malah memutuskan untuk melangkah ke ranah immortal. Yang paling parah, saat ini Tai Baiyun Seng menyerap ki surga dan ki bumi yang ada di dalam tanah terberkati istana kekaisaran. Memangnya kenapa? Ya, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang menjengkelkan bagi roh tanah. Karena ki surga dan ki bumi itu adalah salah satu pondasi dari tanah terberkati serta esensi dari roh tanah sendiri. Lantas, ketika ki surga dan ki bumi itu diserap, maka tanah terberkati istana kekaisaran juga akan menjadi semakin lemah. Karena hal itu, tidak mungkin roh tanah hanya akan diam melihat semua ini. Dia kini sungguh marah. Namun, situasi ini bukanlah klimaksnya. Semuanya menjadi lebih kacau lagi. Karena kemarahan dari roh tanah, saat ini wasiat dari The Great Sun pun akhirnya terbangun. Roh tanah pun tahu bahwa apa yang ia lakukan ini pasti akan membangunkan The Great Sun. Tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Jika dia hanya diam diri, maka dia hanya akan menjadi makanan bagi Tai Baiyun Seng. Malah sesungguhnya, roh tanah itu sekarang ingin menggunakan wasiat dari The Great Sun untuk mengatasi masalah ini. Di kedalaman domain terpencil, tiba-tiba terdengar suara. Siapa yang berani membangunkan aku dari tidurku? Gumam suara itu, yang mana perlahan cahaya mulai muncul dan terlihat sosok dari The Great Sun. Ini adalah warisan dari keinginan The Great Sun. Kini kesadaran dari The Great Sun sungguh benar-benar sudah bangun, dan karena itu prasasti pemberhentian tamu yang sebelumnya telah disempurnakan oleh Fang Yuan pun kini sudah musnah, serta token pemilik kaca yang dipegang oleh Fang Yuan kini perlahan-lahan menjadi panas. Sesaat kemudian, wasiat The Great Sun memanfaatkan token pemilik kaca itu untuk kemudian menyerang pikiran Fang Yuan. Jika wasiat The Great Sun itu dibiarkan terus mengikis pikiran Fang Yuan, maka kemungkinan Fang Yuan akan kehilangan ingatannya dan juga akal sehatnya. Mo Yao merasakan ini, dia pun berteriak dengan panik. Gawat, cepat buang token pemilik kaca yang kau pegang itu. Mendengar itu, Fang Yuan terlihat tetap tenang. Dia malah mencibir Mo Yao dan berkata, tidak perlu khawatir, aku tahu apa yang sedang kulakukan. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan kemudian mengaktifkan Gu wasiat khusus. Setelahnya, Fang Yuan mengalirkan primeval essence-nya kepada Gu itu. Dan segera Gu wasiat khusus melintas di benak Fang Yuan dan menghalangi wasiat dari The Great Sun. Melihat hal itu, Mo Yao sendiri agak terkejut dan dia berkata, apa? Jadi selama ini wasiat dari The Great Sun sebenarnya adalah wasiat khusus. Aku tidak pernah menyangka ini. Tentu, apa yang dilakukan Fang Yuan ini adalah hasil dari ingatannya di masa lalu. Fang Yuan tahu bahwa ketika itu orang-orang dari benua tengah menggunakan wasiat khusus untuk membatasi wasiat dari The Great Sun. Bahkan mereka juga menggunakan wasiat khusus tipe penyerangan untuk mematikan wasiat dari The Great Sun.
Tapi sayang saat ini Fang Yuan tidak memiliki semua itu, dan kemampuannya pun tidak mumpuni. Fang Yuan saat ini hanyalah seorang Master Gu di tingkat fana. Padahal kalau diingat lagi, ketika itu orang-orang dari benua tengah datang, dan ada 11 orang Gu Immortal yang mencoba untuk menyerang wasiat dari The Great Sun. Meskipun pada akhirnya mereka menang, tapi dari 11 orang yang pergi, hanya 3 orang yang kembali. Padahal ke-11 orang itu semuanya adalah Master Gu di ranah immortal. Jika memikirkan semua ini, Fang Yuan tahu batasnya. Dia tidak akan mungkin bisa melawan wasiat dari The Great Sun. Karena itu, dia hanya melakukan yang terbaik. Kini, di sisi lain, merasakan kehendaknya dibatasi, The Great Sun menjadi sangat marah dan dia berteriak, "Dasar bajingan, berani-beraninya kau mencemarkan nama baikku. Aku ini The Great Sun, aku tidak akan mengampunimu. Lihatlah, aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping." Ini gedung 88 yang mulai bergetar hebat, dan berbagai jenis cahaya mulai terpancar ke segala arah. Meski The Great Sun sudah mati dan tidak bisa memobilisasi gedung 88 yang hanya dengan keinginannya, tapi dia sudah menyiapkan sebuah jalan untuk mengantisipasinya. Sebelum The Great Sun mati, dia meninggalkan esensi abadi aprikot kuning di gedung 88 yang. Karena itu, dengan segera dia menyerap esensi abadi itu, dan kemudian The Great Sun bisa memobilisasi gedung 88 yang dengan mudah. Merasakan itu, Mo Yao kembali menjadi panik. "Nak, ini bahaya. Ayo cepat pergi dari sini." Tapi Fang Yuan masih tampak dingin dan cuek. "Tidak perlu buru-buru," kata Fang Yuan sambil memegang erat token pemilik kaca yang ada di tangannya. Kita harus ingat lagi bahwa token pemilik kaca itu bukanlah benda sembarangan. Token pemilik kaca ini mungkin serupa dengan token pemilik kaca yang asli. Tapi token ini adalah token yang sudah dipersiapkan oleh para Master Gu Immortal dari benua tengah. Mereka sudah menyiapkan token ini untuk menjalankan rencana mereka. Karena itu, Fang Yuan tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan token pemilik kaca ini begitu saja. Fang Yuan kemudian berkata, "Kenapa kau sangat takut? Kita saat ini tidak ada pada era kuno. Kau juga sudah lama mati, tapi kau sungguh bisa sepanik ini." Fang Yuan kini menggunakan token pemilik kaca miliknya untuk meluncurkan serangan balik. Dan seketika gedung 88 yang berguncang hebat. Aurora yang ada di atasnya pun kini sudah runtuh lebih dari setengahnya. Sementara itu, di dalam gedung 88 yang, wasiat dari The Great Sun mengeram dengan sangat kuat. Saat ini, dia terkepung oleh wasiat khusus yang dikirimkan oleh Fang Yuan. Pada dasarnya memang wasiat khusus ini sebenarnya adalah kartu truf yang telah dirancang khusus oleh para Master Gu Immortal dari benua tengah. Tidak hanya itu, wasiat yang digunakan oleh Fang Yuan kini dapat menyegel semua esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh The Great Sun. 1. The Great Sun tidak bisa mengendalikan gedung 88 yang tanpa esensi abadi aprikot kuning. Karena itu ketika Fang Yuan membatasinya, maka The Great Sun sendiri cukup kesulitan. Dengan usaha ini, setidaknya Fang Yuan dapat aman untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, perubahan tak terduga dari gedung 88 yang ini membuat banyak orang kebingungan. Dan mereka mulai menghubungkan peristiwa ini dengan Tai Bayun Seng yang mencoba melangkah ke ranah immortal.
Setelah gedung 88 yang kembali menjadi tenang, kini tatapan semua orang kembali tertuju pada Tai Baiyun-seng. Saat ini, tubuh Tai Baiyun-seng masih melayang di udara. Dia terus menyerap ki surga dan ki bumi, lalu menggabungkannya dengan ki manusia yang ada di tubuhnya sendiri. Waktu terus berlalu dan perlahan semuanya mulai tampak tidak seimbang. Ye Liu yang melihat ini, dia berkata, Tai Baiyun-seng memiliki akumulasi ki yang sangat dalam. Dia bisa menarik begitu banyak ki surga dan ki bumi. Dan jika ini dilanjutkan, maka pasti akan terjadi bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Sesungguhnya, apa yang dikatakan oleh Ye Liu Sang itu memang benar adanya, bahwa semakin bagus kualitas dari apertur seorang Master Gu Immortal, maka kesulitannya pun akan menjadi semakin besar. Tapi jika mereka berhasil melewati itu, potensi yang mereka capai juga akan semakin tinggi di masa depan. Dan benar saja, setelah beberapa saat, ki bumi kini mulai memadat dan membentuk harimau bertanduk satu yang ukurannya sangat besar. Sedangkan ki surga kini mulai terkondensasi dan berubah menjadi daun willow hijau raksasa yang jumlahnya tak terhitung. Fang Yuan pun melihat itu tampak bergumam. Ini adalah bencana duniawi harimau besar dan kesengsaraan surgawi angin willow. Saat ini Tai Baiyun-seng menghentikan tawa gilanya. Ekspresinya pun menjadi suram. Seketika aura di sekitar Tai Baiyun-seng menjadi sangat mencekam. Sementara itu, roh tanah pun kini tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Setelah sekian lama aku tersegel. Akhirnya aku melihat kesempatan untuk bebas." Roh tanah kini menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan segel yang saat ini masih mengunci dirinya. Setelah 3 kali ledakan besar, 3 rantai hitam yang mengikat tubuhnya kini sudah putus, dan pasta hijau itu kini sudah meleleh sampai ujung kedua sayap dari roh tanah. Melihat roh tanah yang mencoba melepaskan diri dari segelnya, wasiat dari The Great Sun pun penuh dengan amarah. Dia berteriak, "Burung kecil, kau sungguh berani." Mendengar itu, roh tanah berkata, "The Great Sun, meski kau sudah mati, tapi aku tidak menyangka bahwa kau akan menyegelku selama ratusan ribu tahun. Hari ini, aku pasti akan keluar dari segel sialanmu ini." Roh tanah pun kini tampak dipenuhi dengan amarah. Kini, wasiat The Great Sun hendak melakukan sesuatu dan menyerang roh tanah. Tapi lagi-lagi, wasiat khusus milik Fang Yuan menahan wasiat dari The Great Sun. Merasakan ini, The Great Sun menjadi semakin marah. Lalu, dia terus berusaha untuk meronta. Pada akhirnya, wasiat khusus itu pun tidak bisa menahannya. Lalu, saat The Great Sun hendak bergerak lagi, tiba-tiba sudah muncul lagi wasiat khusus yang lain. Jumlahnya kini bahkan ada 1000 buah. Hal ini tentu membuat The Great Sun terkejut. Jumlahnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Lagi-lagi The Great Sun menyerang wasiat khusus itu. Dan setelah semuanya mati, kini muncul lagi 10.000 gu wasiat khusus. Jumlahnya tidak sedikit. Dan itulah yang sudah disiapkan oleh Fang Yuan. Lagi-lagi, The Great Sun kembali menyerang wasiat khusus itu. Dan seperti sebelumnya, setelah semuanya menghilang, muncul lagi 50.000 wasiat khusus. Ini sungguh-sungguh menjengkelkan. Dan semuanya terus berulang hingga muncullah 100.000 wasiat khusus. The Great Sun sungguh-sungguh tidak mampu bergerak saat ini. Tapi bukannya marah, wasiat The Great Sun kembali menyadari bahwa menyerang wasiat khusus itu bukanlah
jalan yang terbaik. Dia kini mulai menganalisis kelemahan apa yang dimiliki oleh wasiat khusus ini. Lalu, The Great Sun pun akhirnya menyadari bahwa para wasiat khusus ini tidak dikendalikan satu persatu dengan menggunakan Primeval Essence, tetapi semua wasiat khusus ini digerakkan menggunakan esensi abadi. Satu esensi abadi itu sangat luar biasa besar kekuatannya kalau dibandingkan dengan Primeval Essence. Karena itu, meski jumlahnya ada 1 juta wasiat khusus pun, satu buah esensi abadi itu sudah cukup untuk menggerakkan semuanya. Kini, The Great Sun menyadari kelemahan besar dari metode ini. Dia berkata, "Selama aku memutuskan hubungan mereka dengan esensi abadi, maka semua wasiat khusus ini bukan masalah besar. Tapi sayangnya, untuk memutuskan hubungan para wasiat khusus itu dengan esensi abadi, itu tidaklah mudah, karena The Great Sun harus memahami formasi yang digunakan oleh Fang Yuan." Lalu, The Great Sun pun mulai melakukan penyelidikan, dan dalam waktu sekejap, dia sudah menemukan lebih dari 10 petunjuk untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, roh tanah tidak mungkin diam saja. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik. Dia kembali menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka segel yang mengikatnya. Lagi-lagi, pasta hijau yang membelenggunya kini mulai berkurang, dan rantai yang mengikatnya pun beberapa sudah mulai putus. Kini hanya tersisa 3 rantai lagi yang masih mengikat bagian bawah tubuhnya. Roh tanah kembali berusaha untuk melepaskan diri, tapi sekarang The Great Sun sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Menyadari bahwa roh tanah sudah hampir terbebas, wasiat The Great Sun langsung menghentikan penelitiannya. Lalu kini dia tampak murka. Dia tahu bahwa jika roh tanah berhasil menghancurkan segel itu, maka gedung 88 yang bisa diusir keluar dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Jika itu terjadi, maka para Masterku Immortal yang ada di luar sana semuanya bisa menyerang secara bersamaan dan menjarah semua sumber daya yang ada di gedung 88 yang. Bahkan dengan esensi abadi aprikot kuning yang ia miliki pun, dia tidak akan bisa menghentikan semua Masterku Immortal itu. Kini, wasiat The Great Sun kembali berpikir. Dia harus memikirkan langkah yang paling cepat untuk menyelesaikan semua masalah ini. Sementara itu, Tai Bayun Seng masih terus berjuang berhadapan dengan bencana duniawi harimau besar serta kesengsaraan surgawi angin Willow. Tubuh dari Tai Bayun Seng kini sungguh berlumuran darah. Bahkan Guworm tipe pertahanannya pun kini sudah hancur. Jika ini diteruskan, entah sampai kapan Tai Bayun Seng akan tetap bisa bertahan. Melihat semua ini, Fang Yuan pun terlihat sedikit gugup. Dia bergumam, apa di kehidupan ini Tai Bayun Seng akan gagal menerobos ranah immortal? Setelah itu, Fang Yuan kembali menggunakan Inspeksi keberuntungan dan melihat keberuntungan Tai Bayun Seng. Namun memang keberuntungan Tai Bayun Seng sekarang tidak sebesar yang sebelumnya. Tidaknya keberuntungan Tai Bayun Seng sudah berkurang 1/4-nya, meskipun tentu itu masih sangat besar. Dan setelah itu, tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran. Fang Yuan terkejut dan kemudian melihatnya. Rupanya saat ini sebuah pilar cahaya muncul dari gedung 88 yang. Dalam sekejap, pilar cahaya itu menghancurkan angin Willow dan mengembalikannya ke wujud Ki Surga yang murni. Dan pilar itu juga menembak ke arah harimau yang ada di tanah, dan harimau itu pun kembali ke wujud Ki Bumi yang berwarna keemasan. Semua orang pun kebingungan,
karena saat ini mereka melihat gedung 88 yang seolah membantu Tai Bayun Seng. Ini adalah sesuatu yang kontradiktif, karena secara umum, tanah terberkati istana kekaisaran ini menentang Gu Immortal untuk masuk. Namun sekarang, seorang manusia fana mencoba untuk menerobos ranah immortal di dalam tanah terberkati ini. Wajarnya dia harusnya mendapatkan penghakiman dari tanah terberkati ini. Tapi alih-alih mendapatkan penghakiman, justru dia mendapatkan dukungan dari gedung 88 yang lebih membuat semua orang berpikir lagi adalah Tai Bayun Seng itu adalah orang luar, bukan keturunan dari klan Huang Jin, alias dia bukan keturunan langsung dari The Great Sun. Lantas, mengapa gedung 88 yang justru membantunya? He Luolan menyadari bahwa semua ini adalah berkat sebuah Gu Immortal yang disebut dengan Gu Immortal pengalih bencana. Bencana kesengsaraan yang dialami oleh Tai Bayun Seng dapat dimusnahkan begitu mudah dengan Gu Immortal pengalih bencana. Memang benar seperti yang dirumorkan, Gu Immortal pengalih bencana itu dapat membantu seorang Master Gu yang mencoba menerobos ke ranah immortal demi menghindari bencana kesengsaraan. Dengan menggunakan Gu Immortal ini, maka tingkat keberhasilan untuk menerobos ke ranah immortal pun meningkat drastis. Namun, lagi-lagi semua orang akan dikejutkan dengan kejutan berikutnya. Sekarang, setelah menggunakan Gu Immortal pengalih bencana, wasiat The Great Sun kembali mengambil sebuah Gu Immortal. Gu Immortal ini adalah Gu Immortal Ki Manusia, yang mana itu juga terdapat di dalam domain terpencil. Dia langsung mengaktifkannya dan menggunakannya pada Tai Bayun Seng. Gu Immortal Ki Manusia itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan Ki dari seorang manusia. Dan tentu itu dapat meningkatkan keberhasilan mereka untuk melangkah ke ranah immortal. Setelah Tai Bayun Seng mendapatkan bantuan itu, Ki Manusia pada tubuhnya meningkat 10 kali lipat. Dan dalam sekejap, Tai Bayun Seng dapat kembali menyerap Ki surga dan Ki bumi yang ada di sekelilingnya. Ekspresi Tai Bayun Seng pun sangat bahagia, seolah dia mendapatkan pertolongan dari dewa. Kembali, Tai Bayun Seng menggabungkan 3 elemen Ki itu menjadi satu dan memperkaya apertur di dalam tubuhnya. Saat ini, roh tanah langsung menjerit kesakitan karena Ki surga dan Ki buminya diserap oleh Tai Bayun Seng. Perlahan, roh tanah pun menjadi semakin melemah. Inilah tujuan yang sebenarnya dari The Great Sun, di mana dia dengan sengaja membantu Tai Bayun Seng, meskipun Tai Bayun Seng bukan keturunannya. Tapi dia membutuhkan Tai Bayun Seng untuk menyerap Ki surga dan bumi. Hanya dengan cara ini, maka roh tanah dapat semakin dilemahkan dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Burung kecil, kau sungguh naif, kau tidak akan bisa melawanku. Cibir wasiat dari The Great Sun. Dalam sekejap kini situasinya sudah berbalik dan sangat menguntungkan wasiat The Great Sun. Melemahnya roh tanah memberikan banyak waktu untuk memahami formasi dari Gu wasiat khusus yang saat ini masih membatasi pergerakan dari wasiat The Great Sun. Dan setelah wasiat The Great Sun berhasil menghancurkan semua Gu wasiat khusus ini, maka dia kembali bisa menggunakan esensi abadi aprikot kuning untuk mengendalikan gedung 88 yang. Di sisi yang lain, Fang Yuan terus mengamati situasi di dalam gedung 88 yang dengan menggunakan token pemilik kaca. Bahkan Fang Yuan mengetahui apa yang dilakukan oleh wasiat The Great Sun serta kondisi dari roh tanah saat ini. Sekarang aku hanya bisa menaruh harapan kepada Tai Bayun Seng. Semoga saja dia berhasil menjadi seorang Gu Immortal
dan menyempurnakan ku immortal yang aku cari. Gumam Fang Yuan sambil menghela nafasnya panjang. Berkat bantuan dari wasiat The Great Sun, ketiga ki yang menyatu kini sudah mulai membentuk suatu aliran ki yang kental dan juga mulai membentuk kepompong di sekitar tubuh Tai Baiyunseng. Selain itu, seluruh luka yang dialami Tai Baiyunseng kini juga telah pulih sepenuhnya, dan kesadarannya pun kini sudah kembali normal. Sesaat kemudian berbagai kenangan di kehidupan masa lalu dari Tai Baiyunseng melintas di benaknya. Misteri dari Dao Agung kini mulai terlintas dalam benaknya, serta berbagai macam inspirasi yang terus muncul di dalam pikirannya. Semua gambaran itu terus melintas dan memberikan pelajaran yang sangat berharga pada Tai Baiyunseng. Akan tetapi, semakin banyak hal yang diketahui Tai Baiyunseng, dia pun semakin merasa betapa kecilnya dirinya sendiri. Saat ini, Tai Baiyunseng seolah mendapatkan pencerahan dari jalur waktu, dan dia terus mengembangkan pengetahuannya. Lagi pula, saat ini Tai Baiyunseng itu berada di peringkat 5 tahap puncak, yang merupakan garis akhir dari seorang Master Gu Fana. Setelah itu, Tai Baiyunseng melangkah ke peringkat 6 dari Master Gu Immortal, yang mana itu adalah titik awal bagi seorang Master Gu Immortal. Titik awal ini justru sangat penting, karena memang pencapaian dari setiap Master Gu Immortal itu akan mempengaruhi potensi dan masa depannya. Sama halnya dengan bakat dasar yang dimiliki oleh seorang Master Gu. Semua itu sangat berpengaruh pada kekuatan serta kecepatan kultivasi mereka. Kalau kita kembali ke awal cerita dari komik ini, kita mengetahui ada bakat kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Dikatakan bahwa mereka yang berada di kelas 1 itu dapat mencapai ranah immortal. Bahkan dia pun bisa mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, untuk kelas 2 sendiri, itu juga masih memiliki kemungkinan untuk menerobos ke ranah immortal walaupun agak sulit. Sedangkan untuk yang kelas 3, hampir tidak ada peluang untuk bisa menerobos ke ranah immortal. Tetapi ada sedikit kasus dari Master Gu yang berada di kelas 3 itu berhasil melangkah ke ranah immortal. Salah satu contohnya adalah Fang Yuan. Nah, pembahasan itu adalah tentang bakat yang sangat mempengaruhi potensi masa depan seorang Master Gu. Pun hal itu sama dengan seorang Master Gu Immortal, di mana ketika dia memiliki apertur yang semakin baik, dia juga akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah. Dan satu informasi yang belum tersebut, bahwa ketika seorang Master Gu melangkah ke ranah immortal, maka aperturnya itu akan menciptakan sebuah ruangan yang kita sebut dengan tanah terberkati. Tingkat kemurnian dan tingkat kualitas dari apertur itu juga akan mempengaruhi seberapa luas tanah terberkati yang akan terbentuk. Untuk peringkat dari apertur seorang Master Gu Immortal dan juga untuk kelas tanah terberkati itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Seorang Master Gu dengan apertur tingkat rendah itu biasanya akan memiliki tanah terberkati kelas kecil, yang mana luas tanah terberkati miliknya itu kurang dari 2000 km persegi. Lalu di tingkat atasnya ada tingkat sedang. Seorang Master Gu yang memiliki apertur tingkat sedang, dia juga akan memiliki tanah terberkati tingkat sedang dengan luas daerah sekitar 2700 sampai 4000 km persegi. Untuk Master Gu yang memiliki apertur tingkat tinggi, maka dia itu akan memiliki tanah terberkati kelas besar, yang mana daerahnya itu bisa mencapai 4.700 sampai 6.000 km persegi. Dan yang paling akhir, apertur dengan tingkat sempurna. Dia akan memiliki kelas tanah terberkati tingkat super,
dengan luas daerah 6.700 sampai 13.000 km persegi. Jadi memang pembentukan apertur dari seorang Master Gu Immortal itu sangat penting. Semakin bagus kualitasnya, maka akan semakin banyak benefit yang bisa ia terima. Ini setelah melihat berbagai pengalaman dari masa lalunya, Tai Baiyunseng justru menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya. Semua itu sungguh indah, pengalaman yang sangat indah. Tapi sayangnya, ki manusia milikku tidaklah cukup. Sepertinya aku hanya akan berhenti sampai di sini, pikir Tai Baiyunseng. Setelah sekian lama, ki manusia miliknya pun kini mulai habis. Tapi sesaat kemudian, aliran ki yang telah menutup seluruh tubuh Tai Baiyunseng pun kini mulai menyebar dan siluet Tai Baiyunseng kembali terlihat. Ketiga ki itu telah bergabung dan kemudian menyusut kembali menjadi sebuah ki primordial 3 warna, lalu terkondensasi ke dalam apertur milik Tai Baiyunseng. Proses ini menandakan jika Tai Baiyunseng telah berhasil menggabungkan serta menyerap ketiga ki yang harus ia miliki. Dengan kata lain, Tai Baiyunseng kini telah menyelesaikan tahap kedua dari perjalanannya menjadi seorang Master Gu Immortal. Lalu masih ada satu tahap lagi. Satu tahap yang juga akan menjadi penentu dari masa depan Tai Baiyunseng. Bukan hanya itu, tapi juga masa depan dari Fang Yuan. Karena di tahap terakhir ini, Master Gu yang memiliki apertur dengan tingkat tinggi atau tingkat sempurna itu memiliki kesempatan untuk memurnikan sebuah Gu Immortal. Dan resepnya dari mana? Itu semua akan masuk ke dalam pikirannya sendiri. Dan Master Gu itu bisa memurnikan salah satu Gu yang ia miliki untuk dijadikan sebuah Gu Immortal. Berdasarkan hasil evaluasi, Tai Baiyunseng itu setidaknya memiliki apertur tingkat tinggi. Artinya, dia memiliki kemungkinan untuk menyempurnakan sebuah Gu Immortal. Sama seperti di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Tai Baiyunseng juga berhasil menyempurnakan Gu Immortal. Nah, pada bagian ini juga nanti menjelaskan kenapa kok ada Master Gu Immortal yang tidak memiliki Gu Immortal. Karena bisa jadi peringkat dari apertur milik mereka itu hanya ada di tingkat rendah ataupun sedang. Karena kalau di tingkat rendah ataupun sedang, mereka itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Gu abadi. Nah, kurang lebih itu sedikit gambarannya. Terdengar simpel bukan? Tetapi memang part kali ini cukup memeras otak. Ada banyak sekali yang harus direvisi berulang kali. Sudah diketik, sudah dilewati, ternyata harus balik lagi. Karena memang bab kali ini cukup sulit untuk diterjemahkan. Meskipun tidak terlalu banyak langkah cerdik yang dimunculkan. Ya, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.